Baik, selamat siang anggota partai yang saya hormati. Selamat siang juga wakil ketua. Pada hari ini kita akan melaksanakan sidang pengesahan rancangan undang-undang legalisasi LGBT di Indonesia. Dengan ini saya resmi membuka sidang ini. Kita tahu bahwa setiap dari partai-partai yang ada di sini memiliki pendapatnya masing-masing mengenai pengesahan RUU legalisasi LGBT. Saya ingin mendengar pendapat dari fraksi pertama. Waktu dan tempat saya persilahkan. Nama saya Tangguh Cakradara, saya mewakili fraksi PDI PAN, Persatuan Pemuda Jupan, dan saya menolak legalisasi LGBT karena negara kita ini adalah negara agama, karena kita negara agama dan sesuai dengan Pancasila sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dan juga kalau kalian mau membawa HAM itu ada batasannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 70 yang mengenai hak asasi manusia. Kebebasan kita itu bertanggung jawab, tidak seperti Amerika yang kebebasannya itu di atas semua hukum. Kebebasan kita itu dibatasi oleh hukum Indonesia, dibatasi oleh Pancasila, dan juga dibatasi oleh Undang-Undang Dasar. Jadi kalau kalian ingin melegalisasi LGBT, kalian harus mengubah undang-undang terlebih dahulu. Terima kasih. Pendapat saya terima. Lanjut ke fraksi yang kedua, partai yang kedua. Waktu depan saya persilakan. Perkenalkan, saya Akmal Azaki dari Partai Gamuza yang merupakan seekor Pikapra atau lebih dikenal dengan Kambing Gunung. Kami ingin menyatakan bahwa kami pro dengan LGBT dikarenakan sila kelima sendiri, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana jika itu dinamakan keadilan sosial, maka tidak ada yang boleh membatasi keinginan dari rakyatnya sendiri. Terima kasih. Waktu tempat saya persilakan. Terima kasih atas kesempatannya pimpinan sidang. Saya Tirolina Putri selaku perwakilan dari Partai MPR atau Merpati Putih Rakyat menolak legalisasi LGBTQ di Indonesia. Hal ini dikarenakan penyimpangan LGBTQ jelas-jelas tidak sesuai dengan norma Pancasila, UUD dan negara kita, dan juga kodrat terlibat. Terima kasih. Pendapat saya terima. Sekarang kita lanjut ke partai yang keempat. Selamat siang, nama saya Zerala Geraldine dan saya mewakili PDPI, Partai Peserta Didik Pancasila Indonesia, dan saya ingin menyatakan bahwa kami pro dengan RUU pelegalan LGBT. Hal ini dikarenakan karena sekali lagi Indonesia adalah negara hukum, dan dalam negara hukum itu diatur juga tentang kebebasan berekspresi. Memang benar seperti yang disampaikan oleh fraksi 1 bahwa di dalam negara kita ini ada sebuah hal yang disebut kontrak sosial, di mana hak masyarakat itu tuh diatur sebagian oleh pemerintah, bukan sepenuhnya adalah milik kita. Tetapi pada undang-undang kita juga disebutkan bahwa ada kebebasan berekspresi ya. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia itu memiliki kebebasan berekspresi, bukan seluruh hak kita diatur oleh pemerintah. Sekian. Dapat saya terima. Dan sekarang kita lanjutkan ke fraksi yang terakhir atau partai kelima. Waktu depan saya persilakan. Baik, terima kasih pimpinan sidang. Saya Raisa mewakili fraksi 5 Partai PKS menyatakan kami pro LGBT karena LGBT itu bukan suatu pilihan. Karena LGBT disebabkan oleh banyak faktor, yaitu faktor biologis, faktor psikologis misalnya trauma masa lalu, dan faktor lingkungan misalnya pola asuh yang kurang tepat. Nah, oleh karena itu kita harus bijak dalam bersikap dan kita harus memberi mereka kesempatan untuk memperbaiki diri, bukan dengan cara mengucilkan dan mengancam mereka. Terima kasih. Baik, setelah saya mendengarkan semua pendapat dari masing-masing partai yang ada, saya sangat mengapresiasi atas pendapat-pendapat kalian. Tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar, semua murni dari pendapat kalian masing-masing. Dan kami sebagai ketua dari pimpinan sidang ini juga memiliki pendapat kami masing-masing. Dan setelah kami berembuk,
kami menyatakan bahwa kami kontra akan adanya pelegalan RUU LGBT ini dikarenakan saya sangat setuju dengan partai satu tadi, fraksi satu, bahwa Indonesia merupakan negara yang berlandaskan agama. Tapi saya juga berpikir bahwa kita harus mengutamakan HAM dan kebebasan berekspresi manusia masing-masing. Apalagi kita di Indonesia ini merupakan negara hukum. Saya juga setuju dengan pendapat fraksi keempat. Oleh sebab itu, saya ingin mendengar argumentasi yang lebih dari kelompok atau dari partai masing-masing supaya kita semua bisa mendapatkan hasil yang kita inginkan pada hari ini. Mungkin ada yang ingin menambahkan pendapatnya atau memberikan atau melawan argumentasi satu sama lain. Waktu itu Pak, saya persilakan, siapapun itu. Tentang agama, semua agama pasti akan memberikan jalan untuk kesempatan bertobat kepada siapa saja tentunya. Dan seharusnya insan agama itu bisa membantu menggiring untuk pelan-pelan menyadarkan mereka melalui ajaran agama masing-masing. Hal ini adalah jalan untuk memberikan mereka kesempatan untuk bertobat. Terima kasih. Apakah masih ada yang memberikan argumen atau pendapat? Saya masih membuka waktu untuk tanya jawab atau saling adu argumen. Izin untuk memberikan tambahan terhadap sanggahan dari kelompok 5 atau fraksi PKS. Saya pernah mendengar dari guru agama saya bahwasannya setiap orang bebas melakukan kesalahan. Bahkan setiap orang yang telah melakukan kesalahan itu diwajibkan untuk bertobat dari kesalahan tersebut. Tetapi jika si pembuat kesalahan itu bertobat lalu dia membuat kesalahan lagi, maka itu hal yang wajar. Bahkan itu lebih dianjurkan oleh guru saya, disebabkan oleh orang yang telah berbuat kesalahan lalu bertobat lalu mengulangi kesalahannya tersebut, lama-kelamaan dia akan bosan dengan berbuat kesalahan dan akhirnya dia akan tobat sepenuhnya. Sekian. Oke, saya izin menanggapi dari pendapatnya Raisa. Izin diberikan. Oke, seperti yang tadi Raisa sudah bilang, kalau misalnya kita itu semua itu bisa bertaubat ya. Tapi kalau misalnya kita udah tahu dari awal kesalahan kita, kenapa kita harus melakukan kesalahan itu dulu baru bertaubat? Kan kalau misalnya contohnya kita ngetes nih airnya dingin apa enggak, kita kalau misalnya nggak mau ngetes airnya itu terlalu dingin gitu, kalau dari awal kita baru nyelupin terus udah kedinginan, ya ngapain kita nyebur? Iya, mending nggak usah gitu. Baik, pendapat saya terima. Ada yang ingin menambahkan? Bicara. Jadi berarti yang saya tangkap dari omongannya fraksi satu, maksudnya LGBT itu dosa, kesalahan, begitu? Di satu haram, di Kristen itu immoral. Dosa dan kesalahan. Kan sebagaimana kita tahu LGBT atau kelakuan menyimpang itu ya bukan karena ada yang bukan dengan keinginannya sendiri gitu kan. Ada yang mereka memang bawaan dari genetiknya, misalnya kalau laki-laki yang hormonnya lebih banyak hormon wanitanya itu ada. Lalu kalau begitu masa itu dosanya dia terlahir seperti itu, memang itu dosanya dia, kan bukan kemauan dia sendiri juga. Jadi menurut saya untuk bilang tentang pertobatan dan juga tentang jangan mencoba yang sudah ditahu salah, itu tidak bisa diterima. Sekian. Apakah masih ada yang ingin memberikan argumen atau pendapat? Saya masih membuka waktu untuk tanya jawab atau saling adu argumen. Interupsi. Itu bisa diberikan. Saya ingin menambahkan kepada fraksi keempat mengenai bahwasannya bukan orang itu sendiri yang memilih untuk memilih kehormatan perempuan atau lainnya. Seperti contohnya yaitu kita kenal cosplayer dari Indonesia yang bernama Rega Castor. Dia adalah seorang perempuan, tapi dia memiliki kehormatan seorang laki-laki yang membuatnya sekarang terlihat mirip sekali dengan laki-laki, dari tingginya, bentuk wajahnya hingga ke badannya. Usianya sekarang telah memasuki usia yang ke-32 tahun, yang dimana dia telah beradaptasi dirinya sebagai perempuan dengan hormon laki-lakinya. Tapi itu juga merupakan bukti bahwa Tuhan memberikan tubuh kita itu bukan berdasarkan hanya jenis kelamin yang berhubungan dengan hormonnya, melainkan ada jenis kelamin laki-laki tapi hormon dia memiliki hormon perempuan, jenis kelamin perempuan yang memiliki hormon laki-laki, dan jenis kelamin laki-laki
maupun jenis kelamin, dia memiliki dua kelamin, dan buktinya hanya satu yang bisa dipilih. Semua itu Tuhan yang memberikan, dan itu bukan berarti Tuhan benar-benar melarang LGBT kan. Sekian dari saya. Berapa saya terima? Mungkin ada yang ingin menambahkan dari fraksi, mungkin fraksi 3. Silakan, saya terima. Baik, saya akan menanggapi pendapat dari fraksi kedua. Jadi tadi itu membahas soal bahwa Tuhan itu menerima adanya misalnya selain gender perempuan dan laki-laki. Di sini saya akan ambil contoh nyata yang ada di dunia ini, yaitu kasus Aprilia Mangganang, itu kasus Hispodia, yaitu transisi gender. Jadi di sini diketahui bahwa awalnya ini dia tuh memang menunjukkan seperti gerak-gerik wanita gitu. Jadinya selama dia besar dia tuh terus diasuh menjadi seorang wanita, padahal dirinya itu dia tuh memiliki gender wanita tetapi dengan kelamin laki-laki. Nah, setelah beberapa saat akhirnya ia pun mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan dalam diri dia, yaitu menjadi laki-laki gitu di sini. Nah, di sini yang saya ambil adalah seperti yang dibilang kan tadi, di sini gender aslinya adalah perempuan gitu. Seperti yang ada di dalam hadis ini, dalam Islam di sini sesuai kodratnya manusia itu diciptakan hanya dua, yaitu wanita dan laki-laki. Jadi menurut saya soal pendapat fraksi kedua ini tidaklah benar seperti itu. Masih. Berarti bila berdasarkan yang Tiara baca tadi kan ada apa itu? Yang ancaman itu tadi ada di mana ya, Tiara? Yang diancam untuk melakukan atau tidak melakukan, yang itu tadi kan ada Pasal 30 di nomor 39. Nah, boleh dibacain nggak sih? Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk tidak dibunuh. Mereka berhak atas rasa aman dan juga kebebasan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu ya. Ya seperti kita tahu kan LGBT ini kan adalah sebuah ya yang masih kecil gitu di Indonesia, dan mereka ini ditolak gitu kan. Menurut saya seharusnya pemerintah itu setidaknya memberikan mereka perlindungan dan rasa aman di negara ini, bukan jadi mereka bukan seolah-olah pemerintah itu menerima dan lunak kepada mereka, tapi seharusnya pemerintah itu membuat sebuah undang-undang yang mana itu tuh melindungi mereka gitu loh, bukan hanya menyudutkan mereka saja. Dan itu kan ada hak untuk melakukan dan tidak melakukan sesuatu kan. Berarti mereka juga berhak dong untuk melakukan apa yang mereka mau lakukan itu. Itu bagaimana? Kan dua sisi berarti, dua arah gitu loh. Gak cuma buat mereka doang, buat kita enggak gitu, atau buat kita doang, buat mereka enggak. Seperti itu sih saya. Baik, setelah saya mendengarkan begitu banyak argumen dan pendapat yang berbeda dari masing-masing partai di sini, untuk mengambil jalan tengahnya, saya akan melakukan voting. Namun sebelum itu, saya akan membacakan beberapa hal yang sudah saya tangkap dari argumentasi-argumentasi tadi. Silakan. Kurang lebih LGBT ditolak karena alasan agama, kemudian juga penggunaan HAM yang ada batasannya, tidak seperti negara Amerika karena kita Indonesia memiliki perbedaan peraturan seperti di Amerika. Kemudian karena tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, sedangkan pihak yang pro LGBT rata-rata menerima karena ada istilah kelima, yakni keadilan sosial. Kemudian karena Indonesia merupakan negara hukum dan memiliki dan memberikan hak untuk setiap warga negaranya untuk bebas berekspresi. Kemudian ada juga tentang faktor trauma masa lalu yang berhubungan dengan psikologis, biologis dan sebagainya. Dan juga masih banyak hal-hal lainnya. Menurut saya, ada beberapa hal yang ingin disampaikan sebelum itu. Mungkin
ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah jika undang-undang ini benar-benar akan disahkan, hanya akan terjadi di beberapa daerah. Contohnya seperti Aceh yang memiliki daerah khusus karena di sana mayoritas penduduknya adalah Muslim. Jadi di sana tidak akan disahkan. Atau yang kedua, LGBT boleh ada, namun jangan sampai diumbar secara publik banget, atau jangan sampai melakukan pawai seperti yang ada di luar negeri. Maksudnya tetap simpan untuk pribadi masing-masing. Dan jika ditolak, LGBT bukan dikarenakan oleh faktor psikologis seperti trauma masa lalu dan sebagainya. Jika kita memiliki trauma masa lalu, alangkah baiknya kita pergi konsultasi ke pihak yang lebih mengerti, contoh seperti psikolog atau psikiater, bukan untuk melakukan tindakan itu, karena kita tidak tahu itu merupakan tindakan yang menyimpang. Alangkah baiknya kita pergi ke sana supaya tahu di mana kita salahnya dan kita bisa memperbaiki supaya penyimpangan itu tidak terjadi lagi dan kita menjadi warga negara yang lurus-lurus saja. Namun, seperti kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara hukum dan demokrasi, jadi saya akan membuka masa untuk voting. Bila yang memiliki suara hati untuk pro akan LGBT, saya minta berdiri. Sebentar kami akan menghitung, silakan Wakil Ketua. Setelah saya hitung, totalnya yang memilih pro ada 15 orang. Dan untuk yang memilih kontra silakan berdiri. Oke, jadi yang memilih kontra di sini ada 10 orang. Jadi di sini yang menang adalah tim pro. Baik, setelah kita lakukan voting, total pemilih pro tadi ada berapa? 14 orang dan total yang memilih kontra ada 11 orang. Dengan berat hati, saya rasa pengesahan rancangan undang-undang LGBT ini akan kita lakukan. Namun dengan syarat seperti yang sudah saya bilang tadi, LGBT akan disahkan hanya di beberapa daerah saja. Contoh daerah yang tidak akan disahkan adalah di Aceh, karena mereka memiliki agama yang sangat kental di sana, dan LGBT boleh ada, tetapi jangan sampai mengumbar secara publik, alias tidak akan ada pawai dan sebagainya. Apakah kalian setuju? Baik. Dengan ini saya sahkan rancangan undang-undang LGBT di Indonesia pada tanggal 8 Agustus 2022. Dengan ini saya resmikan.